Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai obat tradisional telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penggunaan obat tradisional terus berkembang seiring dengan munculnya tren kembali ke alam dan upaya kesehatan preventif maupun promotif. Untuk itu diperlukan bahan baku yang memenuhi standar dan persyaratan dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan. Tanaman obat harus diolah secara tepat untuk menghasilkan simplisia yang memenuhi persyaratan mutu dan konsisten sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pemeliharaan kesehatan dan juga menghasilkan produk obat tradisional yang terjamin mutu, keamanan, dan manfaat serta memiliki daya saing. Sebagai salah satu upaya untuk membantu penyediaan simplisia berkualitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam upaya kesehatan, Kementerian Kesehatan memfasilitasi pusat-pusat pengolahan pasca panen tanaman obat di Indonesia. Sejak tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan fasilitasi peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat atau P4TO. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha obat tradisional dalam mendapatkan simplisia yang memenuhi standar dan persyaratan. Simplisia sendiri adalah bahan alam yang telah dikeringkan, yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Simplisia yang digunakan sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi. Untuk mendapatkan simplisia yang memenuhi standar, maka bahan baku tanaman obat pun harus melalui proses pengolahan pasca panen yang baik dan benar. Pengolahan pasca panen yang juga disebut sebagai pengolahan primer merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai proses panen dengan cara yang tepat sampai komoditas dapat dikonsumsi segar atau untuk pengolahan berikutnya. Tahap pertama pada teknik pengolahan tanaman adalah sortasi basah. Pada prinsipnya, sortasi basah adalah pemisahan kotoran dan atau bahan asing yang terdapat pada tanaman, seperti tanah, kerikil, rumput, gulma, dan bagian tanaman yang tidak diinginkan. Terakhir, pastikan bahan tanaman yang akan dijadikan simplisia merupakan bahan tanaman segar, tidak rusak, tidak busuk, dan telah terbebas dari kotoran. Setelah itu, timbang dan catatkan berat bahan tanaman hasil sortasi, serta laporkan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang selama sortasi. Tahap selanjutnya adalah pencucian, di mana tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan kotoran yang masih ada, membuat penampilan fisik bahan tanaman menjadi lebih baik, dan menurunkan jumlah mikroba yang menyebabkan pembusukan. Pencucian harus dilakukan dengan air bersih dan mengalir agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Jika kotoran melekat kuat atau berada di bagian yang sulit dibersihkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan air bertekanan tinggi. Selain itu, penyikatan pun diperbolehkan, karena bahan yang berasal dari bahan tanaman pada umumnya terdapat banyak lekukan, sehingga perlu dibantu dengan sikat halus. Pada tahap akhir pencucian, pastikan air bilasan dan bahan tanaman sudah bersih sebelum ditiriskan.
Tahap ketiga dalam pengolahan pasca panen adalah perajangan. Umumnya, bahan tanaman yang melalui proses perajangan adalah bahan tanaman akar, umbi, batang, kayu dan kulit batang, serta kulit akar. Perajangan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang tepat, karena perlakuan yang salah akan berakibat menurunnya kualitas Simplicia yang diperoleh. Perajangan dapat dilakukan untuk menghasilkan bentuk membujur ataupun melintang. Untuk mendapatkan minyak atsiri yang tinggi, bentuk irisan sebaiknya adalah membujur atau split. Sedangkan agar bahan lebih cepat kering, bentuk irisan sebaiknya melintang atau slice. Tingkat ketebalan hasil perajangan pun memegang peranan penting. Hasil rajangan yang terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan, terutama zat yang mudah menguap. Sedangkan jika terlalu tebal, akan memerlukan waktu yang lama dalam pengeringannya dan kemungkinan besar bahan akan mudah ditumbuhi jamur. Ketebalan perajangan yang disarankan adalah 3 hingga 4 mm. Mata pisau yang digunakan sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat agar tidak merusak penampilan fisik serta senyawa aktif bahan tanamannya. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Suatu cara pengawetan atau pengolahan bahan dengan tujuan mengurangi kadar air bahan tanaman hingga ke tingkat yang diinginkan agar mikroba tidak tumbuh, sehingga proses pembusukan dapat terhambat serta mencegah terbentuknya senyawa toksin. Untuk menghemat energi, pengeringan awal dapat dilakukan dengan pengering hybrid. Jika diperlukan, dapat dilanjutkan dengan menggunakan oven pengering sampai kadar air yang diinginkan terpenuhi. Pada umumnya, suhu pengeringan adalah antara 50 hingga 60 derajat Celcius. Dan hasil yang baik dari proses pengeringan adalah Simplicia yang mengandung kadar air maksimal 10%. Di masyarakat, masih banyak dilakukan cara pengeringan yang tidak standar dengan cara menjemur di bawah sinar matahari langsung. Cara pengeringan ini memiliki banyak kelemahan. Setelah Simplicia dikeringkan, maka tahap berikutnya adalah sortasi kering, di mana tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan bahan yang rusak dan bahan asing yang tercampur pada proses sebelumnya. Pada tahap ini, juga dapat dilakukan untuk mengelompokkan sesuai kebutuhan pasar berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan look-nya. Sebelum Simplicia disimpan, maka tahapan yang wajib dilakukan adalah pengemasan dan pengepakan.
Tahap ini bertujuan untuk melindungi Simplicia pada saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembaban, sinar, pencemaran mikroba, ataupun serangan berbagai jenis serangga. Sistem pengemasan harus mampu mencegah kontaminasi, kerusakan mekanis, dan kerusakan fisiologis. Jenis kemasan pun perlu diperhatikan. Jenis kemasan hendaknya dapat menjamin mutu dan keamanan produk, sekaligus memudahkan penanganan dan memiliki tampilan yang menarik. Setiap kemasan harus diberi label. Label sebaiknya menjelaskan nama Simplicia, tanggal pengemasan, nomor atau kode produksi, nama dan alamat penghasil, berat bersih, serta kadar air. Terakhir, timbang ulang hasil akhir sebelum dipisahkan dalam beberapa kategori mutu berdasarkan bentuk dan ukuran irisan. Tahapan akhir pada proses pengolahan pasca panen tanaman obat adalah penyimpanan. Kegiatan penyimpanan hendaknya dapat mempertahankan kualitas Simplicia, baik fisik maupun jenis dan kadar senyawa kimianya, agar tetap memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Untuk itu, diperlukan tempat penyimpanan yang sesuai dengan kaidah FIFO, atau first in, first out. Pengelola P4TO harus memperhatikan sanitasi dan higien. Untuk kepentingan higien perorangan, para pekerja hendaknya menggunakan pakaian kerja sesuai dengan standar operational prosedur yang ditentukan, serta senantiasa menjaga kebersihan. Petugas yang tengah mengalami gangguan kesehatan seperti sakit mata, luka terbuka, penyakit kulit, ISPA, dan baru sembuh atau mengalami gejala penyakit, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan pengolahan pasca panen. Sedangkan untuk menjaga sanitasi bangunan dan fasilitas adalah dengan menjaga kebersihan dan memastikan adanya ventilasi yang baik pada setiap ruangannya. Setiap peralatan yang digunakan pun harus dijaga higien dan sanitasinya dengan membersihkan setiap peralatan setelah proses pasca panen selesai. Dalam pembangunan unit pengolahan tanaman obat, hal yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat teknis bangunan, peralatan, dan sarana penunjang. Salah satu yang harus dimiliki P4TO pasca panen tanaman obat adalah laboratorium uji mutu. Untuk menguji mutu Simplicia hasil proses pasca panen, dibutuhkan dua jenis laboratorium, yaitu laboratorium kimia dan mikrobiologi.
Laboratorium uji mutu dimaksudkan untuk pemastian kualitas Simplisia yang dihasilkan. Melalui lab uji P4TO, diharapkan Simplisia yang dihasilkan dilengkapi dengan COA atau Sertifikat Hasil Analisis. Dari 2012 hingga 2016, Kementerian Kesehatan telah memfasilitasi pembangunan P4TO di 13 daerah di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan tersedia bahan baku obat tradisional berupa Simplisia tanaman obat yang terstandar sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan.